Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, tidak ada anugerah yang lebih besar selain Tuhan menyelamatkan dan melayakkan kami untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur untuk panggilan mulia yang Tuhan berikan kepada setiap kami, di mana Tuhan rindu agar kami menjadi saluran berkat Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan dan Injil, agar dapat didengar oleh mereka yang membutuhkan keselamatan. Tuhan, terima kasih kalau siang hari ini kami juga boleh diberi kesempatan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menopang, menguatkan dan mengarahkan kami untuk kami melakukan panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir pada kesempatan siang hari ini, baik yang ada di tempat ini ataupun di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang menolong, sehingga kami benar-benar diberikan hati seorang murid untuk dapat mendengar firman Tuhan dan memahaminya. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini, yang hanya akan Kau pakai untuk menjadi alat dalam pemberitaan kebenaran firman ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Hendi Pujianto. Saya adalah Ketua Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Pontianak yang menaungi Sekolah Kristen Kalam Kudus, Bapak Ibu. Saya sudah menikah, punya anak 2, dan saya tinggal di daerah Purnama. Itu sedikit perkenalan saya. Terima kasih. Kita akan lanjutkan dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya mengajak kita sama-sama membuka 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 1. Kita nggak akan baca semuanya. Dan sampai 1 Tesalonika 2 ayat 12 ya. Nanti saya akan bacakan bagian-bagian tertentu saja. Apakah Bapak Ibu sudah membukanya? Yang sudah katakan amin. Iya, biar enggak ngantuk ya. Kita agak sedikit rileks ya. 1 Tesalonika 1 ayat yang kedua. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Berikutnya pasal 2 ayat 10 sampai 12. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu, satu lagi kita buka di dalam Kisah Para Rasul 17. Kisah Para Rasul 17 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Kalau ini boleh kita baca bergantian. Iya, jam-jam segini biasanya agak ngantuk. Jadi saya minta baca bergantian. Yang wanita membaca ayat yang genap, yang pria membaca ayat yang ganjil, karena pria itu tidak lengkap tanpa wanita. Ya. Berarti ayat pertama dibacakan dari yang pria terlebih dahulu, baru kemudian ayat kedua yang wanita sampai ayat yang kelima ya. 1, 2, 3. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika.
Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Petualang itu preman pasar, Bapak Ibu. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan dan menghidupinya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh bertanya kepada kita, sesungguhnya masalah terbesar apa sih yang dihadapi oleh gereja pada saat-saat hari ini? Boleh berpikir sejenak, masalah terbesar apa yang dihadapi oleh gereja-gereja pada saat hari ini? Konflik antar jemaat, gosip, lemahnya komitmen pelayanan, atau apa? John Stott di dalam bukunya Radical Discipleship, dia mengatakan seperti ini, masalah terbesar yang dihadapi oleh gereja pada saat ini adalah bertumbuh tanpa kedalaman. Bertumbuh tanpa apa? Kedalaman. Gereja kelihatan megah, jemaat kelihatan banyak, tetapi tidak mengakar. Coba bayangkan Bapak Ibu dan Saudara semua yang ada di tempat ini, ketika kita melihat sebuah pohon yang tumbuh dengan tinggi dan lebat, tetapi tidak memiliki akar, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Roboh, tumbang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Demikian juga kondisi gereja saat-saat hari ini, kalau pertumbuhan itu tidak disertai dengan sebuah kedalaman atau berakar. Bapak Ibu berbicara tentang pelayanan yang bertumbuh dan berbuah, saya teringat dan pernah membaca sebuah kisah tentang seorang pendeta dari gereja kecil yang ada di pedesaan Skotlandia. Ia telah dipaksa keluar oleh para penatua di gerejanya karena dianggap ya, tidak menghasilkan buah dari pelayanannya. Wah, biasanya kalau hamba Tuhan atau pendeta atau siapapun dirasa pelayanannya enggak bertumbuh begitu. Nah, ini yang akan terjadi. Suaranya kok makin masuk ke dalam. Ya. Nah, desa tempat pendeta itu melayani memang merupakan tempat yang sulit, Bapak Ibu. Penduduk di desa itu bersikap dingin dan memusuhi kebenaran. Selama pelayanan, sang pendeta di desa tersebut tidak terjadi adanya pertobatan maupun baptisan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, namun pendeta itu mengingat kembali satu respon positif dari khotbahnya. Jadi pada suatu ketika di dalam sebuah ibadah seperti ini, kantong persembahan diedarkan, Bapak Ibu. Kantong persembahan diedarkan. Tidak seperti kita yang memakai tempat-tempat persembahan atau kotak-kotak, di sana memakai piring, ya. Nah, suatu ketika kotak persembahan itu diedarkan, ada seorang anak
yang kemudian mengambil piring itu dan diletakkan di bawah. Terus apa yang terjadi? Dia duduk di atas piring itu. Semua jemaat memelototi dia, loh, kaget begitu kan. Setelah itu ketika ibadah selesai, sang pendeta bertanya kepada dia, "Kenapa kamu melakukan itu?" Dia berkata seperti ini, "Pak Pendeta, saya sangat terberkati dengan kehidupan Pak Pendeta. Yang melayani tadi, yang dianggap tidak berhasil tadi, yang tidak ada pertobatan itu tadi Bapak Ibu. Nah, saya tidak memiliki uang dan apapun untuk bisa saya persembahkan kepada Tuhan. Makanya saya mempersembahkan diri saya untuk Tuhan." Bapak Ibu tahu siapa anak itu? Dia adalah Robert Moffat, misionaris yang pergi ke Afrika Selatan dan menjadi pelopor utusan Injil di sana, dan ada begitu banyak jiwa akhirnya dimenangkan oleh Tuhan melalui kehidupannya. Dimulai dari gereja yang dikatakan tadi tidak bertumbuh dan berbuah. Dari sini kita belajar apa Bapak Ibu? Hanya Allah yang dapat memberikan pertumbuhan dan buah dari pelayanan murid-muridnya. Bagian kita hanyalah melakukan dengan sungguh-sungguh tugas pelayanan itu. Jadi kalau boleh saya katakan, siapa yang memberikan pertumbuhan dan buah dalam pelayanan kita? Siapa Bapak Ibu? Tuhan. Tugas kita apa? Melakukan dengan sungguh-sungguh tugas pelayanan itu, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat yang ada di Tesalonika, perikop yang kita baca tadi, itu dirintis oleh Rasul Paulus dalam perjalanan misinya yang kedua dalam waktu yang relatif singkat. Ketika kita membaca kisah para rasul tadi, berapa lama Rasul Paulus melayani di situ? 3 sabat. 3 sabat itu berarti berapa minggu? 3 minggu. Tidak nyampe 1 bulan dia ada di sana. Nah, kemudian yang terjadi adalah orang-orang Yahudi yang ada di sana itu iri sama Paulus. Tidak suka dengan keberadaan Paulus. Makanya mereka mencari cara untuk mengusir Paulus itu dari situ. Nah, preman-preman pasar didatangkan untuk mengusir Paulus. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Paulus. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus harus pergi dari sana. Meskipun dia baru 3 sabat di situ. Nah, ternyata kalau kita melihat dari apa yang terjadi di situ, meskipun dia hanya 3 sabat saja, kita mendapati bahwa jemaat yang ada di Tesalonika itu adalah jemaat yang bertumbuh. Jemaat yang kuat di dalam iman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, surat Tesalonika yang kita baca ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus setelah 6 bulan dia keluar dari sana. Jadi setelah 6 bulan dia menuliskan surat ini. Tetapi sebelumnya dia mengutus yang namanya Timotius untuk datang ke sana, melihat apa yang sesungguhnya terjadi di sana, dan Timotius kembali menceritakan apa yang terjadi di sana. Kemudian Paulus menuliskan surat ini. Bapak Ibu, melalui surat inilah kemudian Paulus menunjukkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika ucapan syukur dan kebanggaannya dia. Dikatakan di ayat yang kedua, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu di dalam doa kami. Ayat yang ketiga, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jelas dari surat yang diberikan Paulus di sini menunjukkan bahwa Paulus begitu bangga dan mengucap syukur atas keberadaan jemaat yang ada di Tesalonika,
yang bertumbuh di dalam hal iman, kasih, dan pengharapan. Buktinya apa itu semua bertumbuh? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mereka melakukan yang namanya pekerjaan iman. Iman yang kita peroleh itu tidak boleh kita diamkan begitu saja ya. Tetapi iman itu harus dikerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi setiap kita yang sudah mendapatkan iman, keselamatan di dalam Kristus Yesus, jangan disimpan untuk diri kita sendiri, tetapi harus dikerjakan. Nah, makanya yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika, mereka mengerjakan itu. Bagaimana mereka mengerjakannya? Yaitu kesediaan dan sukacita menerima Injil. Saya mau katakan kepada kita semua, di dalam kondisi yang aman, yang baik, semuanya nyaman, mudah bagi kita untuk berkata, saya beriman kok kepada Tuhan Yesus dan menerima keselamatan itu. Tetapi bagaimana kalau sebaliknya yang terjadi? Iman itu disampaikan di dalam kondisi yang tidak memungkinkan bagi kita. Ada begitu banyak orang yang menentang, ada begitu banyak orang yang memusuhi, seperti yang terjadi di sini. Apakah kita akan bersukacita menerima iman itu? Tentu tidak semudah yang pernah kita katakan. Tetapi jemaat Tesalonika jelas mereka bersedia dan bersukacita menerima Injil tersebut. Luar biasa kan? Yang kedua, mereka hidup meneladani Paulus dan Kristus. Di ayat yang ke-6a saya bacakan ya. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan di dalam iman mereka. Tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan juga iman mereka tersiar ke banyak tempat, Bapak Ibu. Iman mereka tersiar ke banyak tempat. Jadi mereka yang percaya kepada Kristus itu menunjukkan iman mereka di hadapan semua orang yang ada di tempat itu. Bahkan dikatakan oleh Paulus, iman mereka tersiar sampai ke Makedonia, Akaya, dan daerah-daerah yang ada di sekitar mereka. Ini luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti iman yang harus dikerjakan, kasih itu juga harus diusahakan. Saya ulangi sekali lagi. Seperti iman yang harus kita kerjakan, tidak boleh berhenti di kita. Kasih juga harus diusahakan. Nah, di sini ada begitu banyak anak muda. Kalau anak muda jatuh cinta, biasanya namanya bucin ya. Mau pengennya ketemu, melakukan ini dan itu, laut pun akan diseberangi dan lain sebagainya. Saya balik tanya kepada yang sudah menikah yang udah lama. Ya. Apakah masih seperti itu? Dan ternyata untuk mengusahakan sebuah kasih itu tidak semudah membalikkan telapak tangan kita, seperti anggapan dari anak-anak muda yang bucin tadi. Betul ya? Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lama menikah, apalagi ketika kita sudah tahu kelemahan istri kita, suami kita, kekurangannya dia dan lain sebagainya, aduh rasanya kok jengkel no kadang ya, bikin kesel begitu. Tetapi Bapak Ibu yang mau saya katakan di sini adalah kasih itu harus diusahakan. Kasih itu harus diusahakan. Dalam hal apa jemaat Tesalonika mengusahakan kasih mereka ketika mereka menerima Injil keselamatan yang daripada Tuhan itu? Pertama, mereka melayani Paulus. Ketika 3 sahabat itu, dia menunjukkan perhatiannya kepada Paulus, meskipun pada waktu itu Paulus mendapatkan banyak pertentangan dari orang-orang yang ada di situ. Tetapi justru mereka dengan sukarela membuka hati mereka dengan kasih yang tulus untuk menerima Paulus. Ini luar biasa sekali. Di saat begitu banyak orang
yang mau mengusir Paulus, tidak menerima Paulus, justru mereka ini mau melakukan. Bahkan ketika Paulus mau dibunuh, mereka yang menyelamatkannya dengan melarikan Paulus. Dan usaha kasih itu ditunjukkan dalam apa? Pertobatan tentu saja. Pertobatan ini adalah, kita tahu Tesalonika adalah tempat penyembahan berhala. Mereka tadinya menyembah kepada patung-patung. Terus kemudian ketika mereka benar-benar hidup bagi Tuhan, di antara mereka menjadi pelayan Allah. Tentu ini tantangan yang tidak mudah bagi mereka begitu. Ada ancaman, caci makian dari masyarakat, tetapi itu tidak mengendorkan kasih mereka untuk menunjukkan kepada Tuhan. Dan terakhir, mereka memiliki yang namanya ketekunan pengharapan. Di tengah-tengah ketidakpastian adanya kedatangan Tuhan yang kedua kali, justru mereka tetap mengharapkan Tuhan. Mereka tetap hidup di dalam ketekunan pengharapan itu. Bapak Ibu, dari sini apa yang saya mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini? Justru Bapak Ibu, mereka bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan ketika Paulus menuliskan bagian ini, Paulus hendak mengatakan, iman, kasih, dan pengharapan kalian bukanlah iman, kasih, dan pengharapan yang palsu. Kalian telah menunjukkannya itu dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sama-sama tahu, tidak mungkin dalam 3 minggu mereka memiliki iman, kasih, dan pengharapan yang bertumbuh sedemikian baik, kalau bukan Allah sendiri yang menyatakan itu di dalam mereka. Dan justru kalau kita pahami jemaat di Tesalonika ini, kita dapat melihat betapa luar biasanya Allah kita yang menolong mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Tidak sampai di sini, Bapak Ibu. Ketika Paulus tahu bahwa mereka bertumbuh, Paulus tidak diam-diam aja tuh. Tidak kemudian berkata, oh mereka udah bertumbuh ya sudahlah. Tidak. Paulus begitu giatnya, begitu bersemangat menunjukkan dengan kesungguhan hati untuk tetap menolong jemaat yang ada di sana bertumbuh di dalam kehidupan kekristenan mereka. Maka tidak heran kalau kita dapati di pasal yang kedua, Paulus itu selalu menunjukkan jati dirinya yang otentik. Ini loh aku yang apa adanya aku, begitu loh. Maka berkali-kali dia menggunakan istilah kamu sendiri tahu, kamu masih ingat, kamu adalah saksi dan lain sebagainya. Bagaimana selama 3 sahabat itu Paulus hidup bersama mereka dan menunjukkan Kristus kepada mereka melalui kehidupannya. Nah, kenapa dia sampai menunjukkan hal ini Bapak Ibu? Karena orang-orang yang iri tadi, orang-orang yang tidak suka kepada Paulus, mereka menganggap Paulus telah menjual Injil yang dinamakan Injil kasih karunia tadi untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Isu seperti ini beredar. Makanya tidak heran Paulus ingin menunjukkan jati dirinya yang otentik, yang apa adanya, yang tidak memiliki kepentingan apapun selain Injil Kristus diberitakan. Dan yang dipakai Paulus adalah dia tidak perlu membalas fitnahan dengan kecaman atau serangan lainnya. Yang dia fokuskan adalah jemaat, bukan pembuat fitnah. Yang paling penting adalah orang-orang yang di dekatnya tahu apa sebenarnya yang terjadi. Nah, ini penting juga untuk kita pahami. Ketika kita menjadi sebuah komunitas jemaat di tempat ini, bagaimana kita memiliki kesatuan hati yang saling memahami dan saling terbuka satu dengan yang lain
untuk dengan sungguh-sungguh melakukan pelayanan itu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan berikutnya dikatakan seperti ini di ayat yang tadi kita baca, kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Jadi pada bagian ini, Paulus yang tadi tahu melihat iman daripada jemaat Tesalonika yang bertumbuh itu, dia tidak diam loh. Tetapi dia melakukan yang namanya pelayanan, tugas pelayanannya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dia mendorong, menasehati, bahkan dia memposisikan diri seperti bapa kepada anak-anaknya yang menguatkan hati. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya jemaat yang ada di sana hidup seperti kehendak Allah atau sesuai dengan kehendak Allah. Itu penting sekali di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Apa yang dimaksud Paulus dengan hidup sesuai dengan kehendak Allah? Kolose menjelaskan bagian ini. Hidup sesuai dengan kehendak Allah itu memiliki pengertian hidup yang layak di hadapan Tuhan. Hidup yang layak di hadapan Tuhan itu adalah dikatakan di situ sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi kalau saya boleh katakan, Paulus yang mengetahui keberadaan jemaat itu yang bertumbuh, kemudian dia dengan sungguh-sungguh masih mengerjakan tugas pelayanannya dengan tekun dan setia supaya mereka kemudian berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu, ada perkataan yang menarik dari Martin Luther King. Dia mengatakan seperti ini. No person ever really live until he has found something worth dying for. Tidak ada seorang pun yang benar-benar hidup sampai dia menemukan sesuatu yang untuknya dia layak mati. Paulus memiliki itu. Dia menemukan itu di dalam Kristus. Maka ancaman apapun, masalah apapun yang dihadapi dia di dalam pelayanan yang dipercayakan, dia tetap bersemangat, berkobar-kobar untuk melayani Tuhan dan memberikan hidupnya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita di tempat ini? Kita tahu akhir-akhir ini kondisi pelayanan dan gereja mengalami yang namanya penurunan. Coba berapa banyak dari sebelumnya, sebelum pandemi, jemaat kita yang datang ke gereja? Apakah ada setengahnya untuk saat hari ini? Ya, kondisi ini memaksa kita untuk kita mulai harus berada di rumah dan lain sebagainya. Rasa-rasanya pelayanan itu tidak bertumbuh dengan baik. Bahkan seberapa banyak dari antara kita yang sudah mengalami kelelahan, baik itu dalam pelayanan maupun kehidupan kita.
Ya, yang nggak ngaku banyak. Tetapi saya yakin setiap kita mengalami itu di dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, di dalam kondisi yang seperti itu, apakah kita masih tetap bersemangat untuk menunjukkan pelayanan kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, meskipun terkadang kita dapati hal-hal yang tidak sesuai realita yang kita jumpai atau tidak sesuai harapan yang kita temukan, begitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seorang misionaris muda dari Amerika Tengah, misionaris tentu adalah orang yang berada di garis depan untuk memberitakan Injil, begitu kan ya, tergoda untuk menyerah. Ia menulis kepada teman-teman dan saudara-saudaranya sebuah surat seperti ini dikatakan. Pada siang hari saya berlayar dengan sebuah kapal ikan. Malamnya saya tidur di atas tumpukan kulit binatang di geladak kapal. Namun orang-orang sepertinya tidak tertarik pada Injil yang saya sampaikan. Dan kadang-kadang itu mematahkan semangat saat saya merasa seolah-olah gagal. Namun ia menambahkan, lalu saya bangkit dan bertekun kembali karena saya ingat bahwa Allah tidak meminta pertanggungjawaban atas keberhasilan, tetapi atas kesetiaan kita. Bapak Ibu Saudara, hidup memang tidak selalu sejalan seperti yang kita harapkan. Hari esok kita tidak tahu. Besok apa yang terjadi juga kita tidak tahu. Pelayanan kita akan seperti apa, kita juga tidak tahu. Ya. Demikian juga kehidupan kita pun tidak tahu. Ada banyak rintangan yang terkadang dapat membuat kita merasa lelah. Hingga menyerah menjadi pilihan yang paling mudah untuk kita lakukan. Tetapi ingat satu hal, Tuhan tidak pernah meminta pertanggungjawaban hasil, karena pertumbuhan dan buah itu Tuhan yang memberikan. Tugas kita adalah lakukanlah dengan setia apa yang menjadi panggilan dan pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Dan justru apa yang kita anggap terkadang sebagai sebuah kemunduran di dalam kehidupan dan pelayanan kita, justru Allah pakai untuk kemajuan yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada seorang pendeta bernama Hristo Kulisev, seorang gembala gereja aliran kongregasional di Bulgaria. Dan dia ditangkap di penjara selama 8 bulan. Ketika dia keluar dari penjara, dia mengatakan kalimat ini. Baik orang-orang di dalam penjara maupun penjaga penjara mengajukan banyak pertanyaan. Ternyata pelayanan kami lebih berbuah di sana dibandingkan apa yang dapat kami harapkan di gereja. Allah lebih dilayani oleh keberadaan kami di dalam penjara daripada waktu kami masih bebas. Bapak Ibu, bukankah kondisi yang sama juga terjadi di dalam kehidupan kita? Rasa-rasanya kok gereja nggak bertumbuh ya? Bahkan jemaat berkurang. Pada memilih ibadah dari rumah dan lain sebagainya. Betul? Rasa-rasanya kok apa yang saya lakukan semuanya sia-sia. Tidak ada sesuatu yang berarti. Ingatlah Bapak Ibu, di masa-masa pandemi seperti ini, kita juga tidak akan tahu bahwa justru Allah memakai hal ini untuk melakukan yang namanya kemajuan di dalam pelayanan kita. Maka dari itu, yang penting bagi kita bukanlah seberapa besar keberhasilan yang kita telah lakukan. Tetapi yang penting adalah kita melakukannya dengan setia di hadapan Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan menjadi Tuhan di dalam hidup kita untuk mengerjakan bagiannya, yaitu
mengembangkan, dan menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masuk lagi. Terakhir saya mau katakan ini. Mungkin kita tidak melihat pertumbuhan dan buah pelayanan kita bagi Tuhan. Namun tetaplah setia. Jangan menjadi tawar hati. Sebaliknya mintalah supaya Allah menguatkan kita dengan kuasa-Nya. Dia akan memberikan pertumbuhan dan buah sesuai dengan waktu dan kehendak-Nya jika kita tidak putus asa. Mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, yang ada di tempat ini, yang Tuhan panggil untuk menjadi pelayan dan pemberita Injil. Tugas kita adalah setia, bergandengan tangan satu dengan yang lain, mendukung hamba Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan di dalam pemberitaan Injil, dan kita sendiri bertumbuh di dalamnya. Dengan cara apa? Tentu dengan cara kita setia melayani Tuhan dan mengharapkan Tuhan yang akan memberkati segala pelayanan yang Tuhan percayakan. Kiranya Allah Roh Kudus terus menolong kita menjadi jemaat Tuhan yang benar-benar setia dan sungguh-sungguh memberi yang terbaik bagi Dia. Apapun akan kita berikan, termasuk diri kita. Kita juga akan memberikan dan persembahkan itu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau telah memanggil kami untuk melayani Tuhan. Kami tahu Engkau yang memberikan pertumbuhan dan buah di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tetapi juga Engkau menghendaki kami untuk setia melakukan itu di hadapan Tuhan apapun yang terjadi. Tuhan, seringkali kami merasa lelah, lemah ketika kami mendapati bahwa apa yang kami lakukan rasa-rasanya tidak menghasilkan apapun. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang memanggil kami, Engkau yang akan menolong kami untuk kami mengerjakan pelayanan yang mulia ini di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah kami dapat menghidupi firman itu dan dengan segenap hati kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih.